Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita sama akhlak. Tema yang kita ingin bahas bersama adalah an-nazahah, integritas. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-nazahah, tentu ini adalah istilah yang baru. Istilah yang mungkin jarang kita dengar, mungkin tidak pernah kita dengar. An-nazahah dalam konteks Indonesia maknanya pada integritas. An-nazahah lebih dekat kepada iffah. Iffah maknanya adalah menjaga diri. Kemudian lebih dekat dengan wara'. Wara' juga maknanya adalah menjaga diri. Jadi an-nazahah integritas, al-iffah menjaga diri, al-wara' juga menjaga diri. Ini adalah istilah-istilah yang menunjukkan akhlak yang mulia, di mana para pelakunya betul-betul menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi kemuliaan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, an-nazahah maknanya adalah al-bu'du anis su', menjauhi setiap keburukan, itu namanya an-nazahah. Sementara secara istilah maknanya adalah iktisabu malin min ghairi mahanatin wala zulmin ilal ghair. Secara istilah makna an-nazahah adalah mencari harta dengan tanpa menganiaya atau tanpa menghina orang lain. Jadi itu makna dari an-nazahah. Waqila at-taba'udu minad dana'a wal ausah. Satu pendapat mengatakan an-nazahah maknanya adalah berusaha untuk menjauh dari setiap keburukan, dari setiap sesuatu yang nilai etikanya sangat rendah. Itulah yang disebut dengan an-nazahah. Ringkasnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan integritas. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa bedanya an-nazahah dengan al-iffah? An-nazahah dengan al-iffah. An-nazahah integritas, al-iffah menjaga diri. Kalau al-iffah maknanya itu adalah al-imsak anil mahdhurat, berusaha menjaga diri, berusaha menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau an-nazahah maknanya adalah al-wuqufu 'anil mubah. Tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dibolehkan. Maka berangkat dari sini ada istilah hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Mungkin bagi orang-orang biasa dianggap baik. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dianggap buruk. Contoh, nongkrong di pinggir jalan sehingga mengganggu orang-orang yang lewat. Tadinya ada ibu-ibu mau lewat di situ, tapi ada bapak-bapak nongkrong di situ kagak jadi lewat. Nabi katakan a'tu tariqa haqqahu. Ya, a'tu tariqa haqqahu, berikanlah hak jalan itu. Sampai kita
duduk-duduk di jalan sehingga mengganggu orang yang lewat. Mengganggu bukan mengganggu, tapi mungkin bagi orang-orang tertentu tadinya mau lewat ke situ nggak enak. Ini adalah sesuatu yang boleh. Duduk di jalan adalah boleh-boleh saja. Tapi persoalannya khawatir ada pihak-pihak tertentu yang terganggu dengan duduknya kita di pinggir jalan, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan an-nazahah. Sementara al-iffah menjaga diri, berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Satu contoh jamaah sekalian, kalau al-iffah sering, ya saya contohkan. Ya sebenarnya memboncengkan perempuan yang bukan mahramnya, ya ini kan jelas sesuatu yang dilarang. Ketika kita berusaha untuk tidak melakukan itu, berarti kita sudah melakukan iffah. Kita sudah melakukan iffah. Tetapi kalau yang namanya an-nazahah, maknanya adalah integritas. Mencoba menjauhi hal-hal yang buruk, itu yang namanya an-nazahah. Satu contoh, kita ini ada panitia baksos, ya panitia baksos, ya kita namanya panitia. Kemudian semua warga yang kita ingin berikan, kita sudah berikan, ya yang menjadi sasaran baksos kita sudah berikan kartu, ya atau kita berikan ya kartu. Sementara panitia sendiri itu kriterianya apa yang mendapatkan kartu baksos itu? Kriterianya adalah orang-orang yang du'afa. Sementara panitia sendiri juga bukan berarti orang-orang yang hebat, bukan berarti orang-orang yang kaya. Panitianya juga du'afa juga. Tapi persoalannya karena menjadi panitia, maka tentu konteksnya adalah mendahulukan ya warga yang lain yang sudah mendapatkan kupon, mendapatkan kartu itu. Kalau kemudian ternyata tiba-tiba panitia yang ngambil duluan, maka ini yang akan menjadi pembicaraan. Disinilah integritasnya panitia diuji. Jangan dianggap panitia itu adalah orang-orang yang kaya, orang lebih sesungguhnya panitianya juga sama. Tapi persoalannya adalah soal integritas, soal an-nazahah, ya panitia dulu, biarkan dulu dah. Warga ya yang sudah dikasih kupon, ya sasarannya berapa, memang ada spesies yang diberikan ya untuk panitia 20, satu contoh 20 kupon nggak dibagi. Tapi khawatir. Tapi yang jelas panitia jangan ngambil dulu. Khawatir nanti ada ternyata orang-orang yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita tanyakan kepada siapa saja, tapi ternyata nanti tiba-tiba takutnya ada yang datang. Di situlah letaknya sejauh mana integritas panitia itu diuji. Itulah dalam konteks ini yang disebut dengan an-nazahah. Maka kalau al-iffah menjauhi sesuatu yang dilarang, kalau an-nazahah menjauhi sesuatu yang sebenarnya adalah boleh. Tetapi secara etika hal itu tidak pas. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang terbaik atau rezeki yang baik yang telah Allah berikan, karuniakan kepada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian semua hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu konteksnya ini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita konsumsi, apa yang kita kenakan adalah betul-betul ya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi dalam konteks kalau ayat ini lebih dekat kepada iffah, tapi kalau an-nazahah tadi lebih dekat kepada sejauh mana kita menyucikan diri kita, sejauh mana kita mencoba menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Allah katakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada ya di dalam akhlak yang sangat mulia. Karena akhlak itu adalah segala-galanya, etika adalah segala-galanya. Sebelum orang berbicara yang lain, maka tentu etika itu menjadi pijakan ya bagi ya seseorang. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa thiyabaka fatahhir.
wa thiyabaka fatahhir dan sucikanlah pakaian. Tentu maknanya bukan sekedar menyucikan pakaian. Kalau pakaian kita sucikan sudah pasti itu karena merupakan satu bagian dari syarat ketika kita melaksanakan sholat harus memastikan kita harus suci ya dari hadas kecil maupun hadas besar, suci pakaian kita, suci badan kita, suci tempat di mana kita akan melaksanakan sholat. Kita memastikan hal yang seperti itu adalah suci. Tetapi konteksnya adalah lebih bagaimana kita bisa membersihkan akhlak kita, bagaimana kita bisa membersihkan ya etika kita dari etika-etika yang memang ya tidak ya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya taharatul qalbi wa taharatul ya jaib wa nazahatun nafsi anid danaya wal athan. Jadi makna suci di sini bukan sekedar suci secara fisik, tapi bagaimana kita bisa menyucikan hati kita, bagaimana kita bisa menyucikan jiwa kita dari ya etika-etika yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, dari dosa-dosa yang memang dosa itu ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, dan sesuatu yang haram itu jelas. Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang dihalalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelas. Ada kaidah-kaidah yang jelas ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau dalam konteks makanan Allah katakan innama harrama alaikumul maitata, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, Allah haramkan darah, Allah haramkan daging babi, Allah haramkan disembelih ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini yang halal seperti itu. Ya, wa halal Allah halalkan jual beli dan Allah haram riba. Riba jelas haram. Ya, tadi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih selain Allah adalah ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Ini maknanya adalah setiap harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, maka sudah pasti harta itu adalah haram. Itu sudah jelas. Wal halalu bayyinun, sesuatu yang halal itu adalah jelas. Sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ubudiyah dengan dalam konteks muamalah berbeda. Kalau asalnya ibadah, al aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itulah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara asal ibadah, hukum asal ibadah itu adalah haram hatta yadullad dalil ala ibahatiha, sampai ada satu dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu boleh dilakukan. Tetapi kalau konteksnya muamalah, konteksnya sesuatu yang sifatnya selain ibadah, al aslu ya muamalati al-ibahah hatta yadulat dalil ala tahrimiha. Jadi kalau asal ibadah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Tetapi kalau asal muasal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu bedanya di situ. Jadi kalau konteks muamalah, konteks sesuatu yang sifatnya bukan ibadah, hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau konteksnya ibadah, hukum asalnya ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi maka Rasul katakan wal halalu bayyinun, sesuatu yang halal ya itu adalah bayyinun, jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat,
sesuatu yang antara halal dan haram itu adalah sesuatu yang syubhat. Inilah yang disebut dengan syubhat itu. Famanit taqos syubhat, barang siapa menjaga diri tidak melakukan hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, membersihkan agamanya dan telah membersihkan ya agama dan harga dirinya. Syubhat. Syubhat itu maknanya adalah setengah halal, setengah haram. Satu kelompok mengatakan haram, satu kelompok mengatakan halal. Contoh yang paling gampang adalah rokok. Contoh yang paling gampang rokok. Majelis Ulama Indonesia mengatakan rokok haram. NU mengatakan rokok boleh. Muhammadiyah mengatakan rokok haram, NU boleh. Gimana ini urusannya? Cari yang haram, cari yang boleh ini. Iya gampang. Kita ngambilnya gampang seperti itu. Jadi kata Muhammadiyah rokok haram, kata NU rokok ya boleh. Kata MUI rokok adalah haram. Makanya tadi muncul kaidah tadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang tertentu ya merokok itu dianggap biasa ya, tapi bagi orang ya kebanyakan umum merokok dianggap biasa, tapi bagi orang-orang tertentu merokok itu dianggap sesuatu yang kurang etis. Karena para praktisi kesehatan sekalipun, para dokter, orang-orang ahli kesehatan tidak ada yang menganjurkan bahwa yang namanya rokok itu sebaiknya ya dikonsumsi atau ya sebaiknya seseorang itu merokok. Ya, ahli kesehatan manapun tidak ada yang menganjurkan yang seperti itu. Tapi kalau kemudian yang namanya merokok itu sudah budaya, dalam tanda kutip kebutuhan sebagian orang, katanya kalau nggak ngerokok asem rasanya. Kalau nggak ngerokok asem, ya. Nah ini persoalannya asem dari mana sumbernya asem ini kan? Ya, ya. Ini contoh. Hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini contoh yang namanya syubhat yang seperti itu. Jadi yang namanya syubhat yang seperti itu. Sekarang saya kasih contoh lagi. Pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan beberapa orang sahabat untuk mengumpulkan zakat. Ya biz zakat. Konteksnya sekarang ini adalah kalau sekarang kan karyawan pajak. Kalau dulu karyawan zakat pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tertentu ini diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bagian daerah sana untuk mengutip dan mengumpulkan zakat. Kalian berada di daerah sana. Kemudian ada sebagian sahabat yang setelah ditugaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan zakat ini, dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja persoalannya di tengah perjalanannya tiba-tiba ada sesuatu yang sesungguhnya itu tidak disampaikan oleh Rasul, tapi muncul di dalam muamalah yang atau di dalam kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat ini. Sahabat ini sudah mengutip dari orang-orang kaya, ini zakat saya ini, ya. Tetapi Rasul tidak pesan. Tidak pesan, pokoknya nanti kalau ada apa-apa, sudah, abaikan saja, tugasmu hanya menerima zakat ya yang disampaikan oleh mereka. Tetapi dalam perjalanannya, tiba-tiba ada 1-2 orang wajib zakat yang mencoba memberikan tip kepada pengumpul zakat itu. Nih bilangin, ini zakat saya sampaikan kepada Rasulullah, sedangkan yang ini untuk kamu. Clear Pak? Jelas contohnya ya. Ini bilangin, ini zakat saya sampaikan kepada Rasul, yang ini untuk kamu. Sahabat ini tentu apa adanya. Begitu pulang kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini menyampaikan apa adanya kepada Rasul. Rasul, ini zakat yang sudah kita kumpulkan. Ya, kemudian ini ada beberapa wajib zakat yang memberikan tip kepada saya. Mereka bilang
Ini untuk Rasul, ini untuk kamu. Tiba-tiba Rasul langsung berdiri. Rasul langsung memberikan tausiah kepada sahabat yang lain. Coba sekarang bayangkan, bagaimana orang yang saya sudah tugaskan untuk mengumpulkan zakat. Saya sudah kasih gaji dia. Saya sudah berikan honor kepada dia. Tiba-tiba dia melaporkan, ini untuk saya, yang ini untuk saya, ini untuk dia. Kira-kira kalau dia tidak saya tugaskan untuk mengumpulkan zakat yang seperti ini, kira-kira kalau dia hanya sekedar duduk-duduk di rumah bapak dan ibunya, dia dapat tip yang seperti ini atau tidak? Coba Pak, sekarang Bapak bayangkan. Segitunya hidup loh Pak, susahnya. Ini sahabat ini nggak minta, apalagi pakai markup segala, apalagi pakai ya mungkin laporan palsu atau data palsu. Ini tidak, sahabat ini sekedar menerima. Namanya dikasih masa iya nggak diterima? Kata kita kan masa rezeki ditolak, pamali atau rezeki ditolak? Dikasih ya, namanya dikasih ya rezeki. Tapi Rasul marah, kita bisa bayangkan. Bagaimana ada orang yang saya sudah tugaskan mengumpulkan zakat, saya sudah gaji dia, saya sudah kasih honor dia, tiba-tiba melaporkan, ini untuk saya, ini untuk Rasul. Ini ya untuk saya, ini untuk Rasul. Kira-kira kalau dia duduk-duduk di rumah bapak ibunya, dapat tip yang seperti itu atau tidak? Nggak mungkin dapat kan? Kalau nggak mungkin, ya jangan diterima. Segitunya jamaah sekalian. Coba sekarang kita kaitkan dengan kehidupan kita. Yang begitu itu susah diterapkan atau tidak? Ini nggak minta jamaah sekalian. Ini dikasih. Itulah yang namanya integritas. Contohnya seperti itu. Jadi tentu maknanya Rasul adalah karena ini efek, karena kamu saya tugaskan untuk mengumpulkan zakat, ada apa-apa yang muncul dari tugas ini serahkan kepada kami sana semuanya. Jangan ini untuk saya, ini untuk Rasul, meskipun itu judulnya adalah untuk kamu. Maknanya seperti itu Rasul. Tapi yang seperti ini kan luar biasa jamaah sekalian. Ini nggak minta, kecuali kalau Bu mohon maaf, Ibu zakatnya berapa? Mestinya saya zakatnya ini kira-kira ya 100 dinar. Oke Bu, sekarang gini aja Bu. Ibu ya kan, saya anggap zakatnya 50 dinar saja. Yang 50 dinar nggak usah saya sampaikan kepada Rasul, tapi Ibu tahu sendiri dong sama saya kan. Ini kan kelakuan pejabat pajak begitu. Mestinya pajaknya sekian, kemudian pajaknya diturunin, tapi ya yang penting tahu. Ini tidak begitu jamaah sekalian. Apa adanya menyampaikan. Tapi kok sahabat ini dimarahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang disebut dengan integritas. Memang ada orang-orang tertentu karena integritasnya tinggi dia tidak mau. Saya sudah digaji. Persoalannya kalau ditanya itu kira-kira gajinya berapa dulu Ustaz sampai Rasul marah-marah gitu kan. Kira-kira itu gajinya imbang dengan pejabat KPK atau tidak itu kan. Kalau pejabat KPK kan gajinya udah tinggi banget masih terima lagi itu yang kelewatan yang begitu modelnya. Ini masa iya timbang petugas pengumpul zakat itu loh gajinya berapa kok sampai Rasul marah-marah itu. Kira-kira gajinya itu 5 kali lipat dengan gaji umum atau gimana itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin bagi Rasul sudah cukup ya kan. Tapi yang namanya orang ya segitu ya kalau gajinya hanya wajar-wajar saya seperti itu. Orang yang sudah dikasih gaji 5 kali lipat dengan gaji umum saja ada aja celahnya. Apalagi yang ini tidak minta tidak apa namanya rezeki nggak bakal ketuker. Sama dengan kita jamaah sekalian. Pas lagi jalan-jalan, nih contoh integritas lagi kan. Ada jalan-jalan di masjid saja di masjid. Tiba-tiba ada dompet jatuh.
dompetnya isinya merah-merah semua ini kan. Tiba-tiba diambil, ya rezeki nggak bakal kemana ya katanya. Ada dompet jatuh bilang rezeki nggak bakal kemana katanya. Ini dompet jatuh atau di jalan, nggak usah di masjid, di jalan. Tiba-tiba ada dompet jatuh, gimana kita sikapnya? Rezeki nggak bakal ketuker katanya. Kagak ada rezeki nggak bakal ketuker. Ini namanya integritas itu Pak. Namanya integritas. Mungkin saya yakin jamaah-jamaah yang sudah sering ngaji, yang sudah sering ke masjid seperti ini, saya yakin nggak akan mungkin terjadi. Tapi kita nggak bisa memastikan. Kalau ternyata ya dompet ini ya hilang di tengah jalan, kemudian ya orang-orang lalu lalang semuanya dari segala jenis manusia yang ada, nggak jaminan Pak, dompet itu udah salah. Nggak jaminan. Karena persoalannya adalah tadi mereka punya prinsip kalau yang namanya barang hilang itu ditemu ya sudah rezekinya itu. Ada orang punya prinsip seperti itu. Kalau namanya barang temon itu dianggap namanya rezeki. Ya namanya udah hilang ya, udah terima ya sudah barang temon. Nah kan? Ada orang-orang yang seperti itu padahal yang namanya barang temuan itu bagaimana hukumnya? Kita publikasikan selama 1 tahun. Sampai kalau 1 tahun nggak ada yang ngaku, ya baru tuh, ya boleh kita miliki. Tapi kalau belum dipublikasikan tiba-tiba, alhamdulillah rezekinya nggak bakal ketuker, itu lain lagi urusannya dia itu. Ya, inilah yang disebut dengan integritas. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti itu pasti membuat hati kita ini akan gelisah. Hati kita ini kadang-kadang tidak tenang. Maka untuk memastikan apakah ini baik atau buruk, nggak usah tanya siapa-siapa. Rasul sudah memberikan satu prinsip, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Loh, Anda menerima yang seperti ini ragu atau tidak? Kalau Anda ragu, jangan. Terus gimana Pak? Jalannya gimana? Kalau kita mau kembalikan, nggak mungkin balik. Nggak mungkin balik. Nggak mungkin balik ke sumber asal, nggak mungkin. Nggak mungkin balik. Terus apa solusinya? Ya sudah. Kalau kita memang jangan dipakai, jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, alokasikan ke dana kemaslahatan umum. Alokasikan ke dana kemaslahatan umum. Jika ada jalan yang rusak, jika ada fasilitas umum yang perlu diperbaiki, ada lapangan yang rusak, alokasikan ke dana situ. Karena itu lebih tenang. Lebih tenang. Ya, maka patokannya tadi da' ma la yaribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Maka sahabat Wabisah radhiyallahu anhu ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang yang namanya dosa atau kebaikan itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Wabisah, kamu untuk hal yang seperti ini enggak usah tanya kepada yang lain. Istafti qalbaka. Tanyalah kamu kepada hati kecilmu sendiri. Al-birru matma'anna ilahin nafsu. Yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang membuat hatimu tenang. Itu namanya baik. Patokannya gampang. Wal ithmu ma haka fis sadri wa taraddada. Sedangkan yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Sehingga dalam konteks ini hadirin jamaah sekalian, kalau ada hal-hal yang terjadi kepada diri kita sendiri, sementara kita ragu, kita mau nanya kepada orang, takutnya nanti lo ribet amat sih yang gitu-gitu, udah anggap aja deh, anggap aja itu bonus apa kayak udah nggak usah ribet nanya gitu, ntar saya jawab begitu. Kata Nabi, nggak usah tanya kepada orang, tanya kepada dirimu sendiri. Patokannya kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tenang, sedangkan keburukan itu sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cakupan integritas itu bukan masalah harta saja jamaah sekalian,
cakupan integritas itu adalah bagaimana kita menjaga pandangan kita sampai kita melihat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, yang dilihat ini bukan hanya sekedar melihat kasat, melihat HP juga sama, ya kan? Mohon maaf. Ini kadang-kadang ya kan? Ini kita ini kan sudah tua, sudah umur, masih suka nge-share ya. Wanita-wanita yang masih cakep banget. Nih, mau nggak di-share dulu? Ini maksudnya apa? Ini kira-kira maksudnya apa gitu loh. Itu kalau yang nge-share anak ABG agak pantas. Ya orang yang nge-share sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas masih nge-share begini, apa maksudnya itu loh? Nggak ngerti saya. Di sini letaknya integritas kita itu. Ya kan? Ya mentang-mentang ya sudah nggak bisa merasakan cantik yang asli, gambar-gambar dikit nggak apa-apa deh, ya kan? Stiker-stiker ya kan? Ada stiker wanita cantik di-share ini. Gimana ini? Mau nggak? Kata, lah ini kira-kira apa maksudnya? Di sinilah letaknya integritas itu. Jadi ternyata integritas bukan hanya urusan ya duit, tapi urusan bagaimana kita menjaga pandangan. Maksud saya kalau sudah umur kita ini yang agak pantas-pantas sedikit itu loh kalau nge-share itu kan ya. Apa makna dan tujuannya gitu loh. Ya, apalagi dibohongin orang, ya kan, dibohongin orang. Mas, siap menjadi yang kedua loh katanya. Ya. Apanya yang siap menjadi kedua ini kan ya? Padahal itu hoax ya kan yang sengaja disebarkan. Ntar kalau enggak nge-share lagi. Gadis-gadis janda-janda Palestina korban perang ini banyak yang siap katanya di Bandung. Nggak pertanyaan loh fungsinya apa kira-kira nge-share yang seperti itu. Membuat hati kita tenang, membuat iman kita bertambah, atau membuat hidup kita semakin bahagia atau gimana gitu loh. Maksud saya pertanyaannya itu aja. Kita itu yang wajar-wajar saja kalau nge-share itu. Pantasnya itu kira-kira apa. Mestinya yang di-share itu orang-orang yang ini yang ada keranda kematian. Ingat nggak lo mati ini kan? Kagak ada yang nge-share keranda kematian. Yang di-share yang gadis-gadis masih kinclong-kinclong. Lah apa maksudnya itu? Nah inilah yang menunjukkan yang namanya integritas ya di situ itu. Integritas kita itu di situ itu. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ittila' 'alal atharat. Integritas itu juga jangan terlalu sibuk ngurusin kesalahan orang, sibuk ngurusin kesalahan orang lain. Wah, dia mah begini begitu. Sudahlah. Kalau salah kesalahan dia urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan kita, bagaimana kita bisa menghadirkan ya sosok yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sibuk ngurusin kesalahan dan kekurangan orang sementara kita lupa terhadap kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Integritas juga terjadi pada bagaimana kita menjaga lisan kita. Kalau ngomong mesti harus hati-hati, jangan ceplos-ceplos. Semakin tua omongnya ya semakin ya memberikan manfaat. Jangan dasmu gitu kan, ngomong pakai dasmu gitu loh, ya kan? Ya pakai dasmu itu kan orang sudah nggak ngerti dasmu. Ya orang Jawa ngerti dasmu, peang lo, kata Betawinya peang lo, pala lo peang. Nah, itu sama dengan dasmu dengan pala lo peang itu sama aja kan seperti itu. Ya. Jadi tentu konteksnya ini adalah berbicara masalah ya ini integritas seseorang. Ya kemudian wattasamu ilal kalimat, kita juga nggak usah curi-curi dengar apa yang terjadi pada seseorang, karena itu pada hakikatnya adalah minal fuduli, sesuatu yang nggak penting buat kita. Sesuatu yang penting buat kita adalah apa yang kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu fuduli, kita ribet ngurusin orang, ngurusin orang, tapi sementara kita lupa terhadap diri kita sendiri. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan satu peringatan kepada kita, termasuk dalam konteks ini an-nazahah adalah ya bagaimana kita ini tidak pernah mau berkorban, tapi kita hanya minta yang santai-santai saja. Satu contoh, kita tidak mau bersusah payah, tapi kita hanya mintanya yang simple, pasti, tapi dapat duit. Orang meminta-minta itu adalah yang merupakan satu usaha yang paling terakhir.
Selama masih bisa berusaha, masih bisa bergerak, masih sehat badannya, maka sangat dianjurkan untuk rezeki ya dengan cara sendiri sebagaimana yang disampaikan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala min kasbi aidihi. Usaha yang dihasilkan oleh tangan sendiri. Kalau hanya tasawul, meminta-minta, apalagi pura-pura sakit, ya pura-pura kepalanya ini dan itu sesuatu yang sungguh ya dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtadibu ala dhuhrihi khairun lahu min ayyatiya rajulan fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Sungguh ketika salah seorang di antara kalian mencoba mengambil talinya, kemudian dipersiapkan untuk sengaja mencari kayu di pegunungan atau mencari ya kayu di tempat yang lain, ya kemudian kayu itu diikat di panggul di punggungnya dia, jauh lebih baik dibanding dia harus meminta-minta kepada orang dikasih atau tidak. Ini yang harus kita ingatkan. Sungguh salah seorang di antara kalian ketika mengambil talinya dipersiapkan ya untuk digunakan untuk mengikat kayu bakar yang sedang dicari oleh dia. Kemudian kayu bakar itu diikat, dipikul ya di punggungnya dia. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang dikasih atau tidak. Ini persoalannya mental-mental yang seperti ini harus kita tanamkan kepada diri kita. Jangan kemudian mentang-mentang kita ini hidupnya susah, semuanya serba minta. Tetapi yang seperti itu jelas tidak ada integritas, tidak ada iffa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang baik adalah kita berusaha semaksimal mungkin, biarpun jualan nasi uduk, jual gorengan, ya atau mungkin nyapu, jauh lebih berharga dibanding kemudian kita hanya sekedar ongkang-ongkang kaki, duduk di pojokan jalan, ya pura-pura kita menjadi duafa banget orang yang sakit, kadang kakinya itu pura-pura buntung, ya padahal dilipat, kakinya kadang-kadang dikasih tape, lalanya banyak, padahal rumahnya tingkat, ya. Yang seperti itu besok pada hari kiamat begitu datang kepada Allah Subhanahu wa taala wajahnya tinggal separuh doang. Naudzubillah. Jadi ini contohnya. Maka jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, Rasul juga mengingatkan kepada kita. Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasul, pernah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memberikan sesuatu kepada Hakim. Kata Hakim, saya minta lagi. Kemudian Rasul memberikannya lagi kepadaku. Setelah itu kali yang ketiga, Rasul kemudian mengatakan, inna hadal mal khudratun khulwa. Harta ini memang hijau, manis, ya namanya duit. Ya, faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang mencari uang dengan kelapangan hatinya, dengan kedermawanan hatinya, maka dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Barang siapa yang mencari rezeki dengan cara yang tidak mulia, dengan cara menistakan diri, maka rezeki itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ka'anna kalladzi ya wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Orang yang seperti itu seperti orang yang makan tetapi dia tidak pernah kenyang. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi. Hadirin jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus paham segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan takdir itu sudah ditentukan oleh Allah 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah ada takdirnya. Karena itu masing-masing harus punya prinsip. Masing-masing harus punya prinsip dan kita tidak boleh melihat apa yang terjadi pada orang lain. Kalaulah kita terpaksa melihat apa yang terjadi pada orang lain, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita melihat
ya ungdur ilaman aswalahu minka. Kata Rasul, lihatlah kepada orang yang levelnya lebih ya atau levelnya di bawahmu. Fahuwa ajdaru antahi, karena itu lebih patut kalian bisa mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wala tangduru ila man huwa fawqaka, dan jangan sekali-kali kamu melihat orang yang levelnya di atasmu, karena itu akan menjadikan kamu tidak bersyukur terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nasihat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya kun waro'an takun abadan nas. Hai Abu Hurairah, jadilah kamu menjadi orang yang waro'. Waro' itu maknanya adalah yang senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, baik itu secara hukum maupun secara etika. Takun abadan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia yang lain. Wakun ya qani'an takun ashkaran nas, jadilah kamu orang yang biasa menerima ing pandum, menerima satu pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan berapapun kita terima. Ya seginilah. Ya mohon maaf, namanya pensiunan dapatnya segini, kita terima. Takun ya ashkaran nas, maka kamu menjadi orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah memandang ya pensiun dapatnya segini, kalau dulu masih muda mah nggak gitu. Kita nggak usah seperti itu. Apa yang ada kita syukuri. Makanya Nabi katakan, wakun qani'an takun ashkaran nas, jadilah kamu orang yang qanaah. Apa makna qanaah? Senantiasa menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Sudah kita terima. Takun ashkaran nas, maka kamu menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa menerima? Tadi caranya, jangan sekali-kali melihat orang yang levelnya di atas kita, tapi kita mesti senantiasa melihat orang-orang yang, kalau kita melihat orang-orang yang di bawah kita, insya Allah kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita masih punya gaji, kita masih punya masuk. Coba dibandingkan dengan orang-orang yang kalau nggak kerja nggak makan, ya kadang-kadang kerja 3 hari, ya kemudian 4 hari kemudian nggak kerja lagi, kadang-kadang sebulan hanya beberapa hari. Itu kalau yang menjadi acuan kita, yang menjadi rujukan kita, maka kita akan menjadi orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita salah melihat, kita melihat orang-orang yang levelnya di atas kita, kita tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ahibba linnas ma tukhilun nafsik, cintailah untuk orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Ya, kemudian wa aksin jiwa roman jawaro katakun ya musliman. Dan kamu senantiasa berbuat baik kepada tetangga yang berada di sekitarmu, maka kamu akan menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akilid dhahik, dan kurangilah bercanda, fa inna kasratad dhahik tumitul qalb, karena sesungguhnya banyak bercanda itu akan bisa mematikan hati kita. Jadi ini satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa yang dicontohkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul memberikan contoh integritas terhadap masalah harta. Suatu ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di jalan. Inilah anqalibu ila ahli, sesungguhnya saya sedang kembali kepada keluargaku. Fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi, tiba-tiba saya mendapatkan satu butir kurma yang jatuh di atas karpet atau di atas kasurku. Fa arfa'uha li'an akal, saya ambil mau saya makan. Tsumma ahsya an takuna shadaqatan faulqiya, kemudian saya takut jangan-jangan ini zakat ini. Jangan-jangan kurma yang jatuh ini kurma zakat. Enggak jadi deh. Enggak saya ambil, khawatir itu adalah zakat. Sementara Nabi dan keluarganya diharamkan
Allah Subhanahu wa taala untuk ya memakan zakat. Karena itu zakat tidak diberikan ya kepada keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib yang dalam konteks ini adalah Nabi dan para keluarganya, habaib-habaib yang ada itu tidak boleh menerima zakat. Ini contoh ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh sejauh itulah integritasnya. Yang jelas integritas bukan soal masalah uang, bukan masalah harta saja, tapi dalam sebuah sikap kita juga mesti punya integritas. Ya, artinya apa? Ya kita ya hindari satu hal yang tentu hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita masih muda dulu berbeda. Sekarang dulu kalau kita masih muda ya kadang-kadang ada kondangan, temannya yang dapat kondangan, kita numpang makan. Lo mau kemana? Kondangan. Gua ikutan dong katanya. Ikut. Yang ngasih amplop dia doang, kita ngikut doang, numpang makan doang. Saatnya yang seperti itu sudah nggak boleh lagi. Itu namanya tufaili. Dalam bahasa Arabnya namanya tufaili. Orang kagak dapat kondangan, dapat undangan, dia masuk ke ruang itu ikut makan. Dulu kalau kita mahasiswa sering begitu kan, ya. Apalagi kalau kita tinggal ya di kos-kosan, tetangganya sedang hajatan. Kalau nggak pura-pura bawa amplop, tapi amplopnya kosong. Ini kan dulu masih muda begitu, ya. Maka hal yang seperti ini saatnya tidak. Dan ini juga mesti kita pastikan juga. Kita ini harus mengukur diri kita. Jangan kemudian kalau kita kondangan, ya kan sepantasnya saja. Jangan kondangan, kadang-kadang ada orang yang ngasih kondangan amplop dikasih cuma 5.000 doang. Loh kok bisa? Kan gak ada yang lihat ya. Bukan masalah gak ada yang lihat. Tapi kan kita ingat dulu apa yang kita makan itu nilainya berapa? Masa kita konversi dengan 5.000? Minimal berapa Pak? Pantasnya kan 50 gitu kan ya. Minimal 50 lah. Hitung-hitung ganti ongkos makannya aja kan. Ya kita makan di restoran 50 ya segitulah. Masa ngasih amplop isinya 10.000, 5.000 kan? Nah ini namanya apa? Maksudnya apa? Setor muka yes, tapi persoalannya akan menjadi pertanyaan, apa yang kita makan konsepnya seperti apa? Nanti begitu dihitung, gila 5.000 masih. Kata Sebul Hajanya gitu kan. Gila 10.000. Ya dia pasti kesel. Lah inilah yang harus kita ingat. Padahal Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, la yakhillu malu mri'in ila angti bi nafsihi. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan keikhlasannya. Coba gimana kalau nanti yang punya hajat, ngomel-ngomel dia, buset kasih 5.000 katanya, tega banget orang ya kan, ngomel dia setelah dihitung ya kan. Ini kan kalau dia ngomel-ngomel akan menjadi apa? Akan menjadi tidak halal buat kita persoalannya. Jadi bukan masalah setor muka nggak ada masalah, tapi kita juga harus paham yang kita makan itu kira-kira konsekuensinya berapa. Harus kita paham yang seperti itu. Jangan kemudian nggak apa-apa yang penting kan saya tanda tangan udah tahu dia kalau datang kata. Tapi persoalannya ini gimana urusannya ini? Karena tadi ya la yakhilu malu mri'in illa angti bi nafsihi, tidak halal harta seseorang kecuali ya dengan keikhlasannya. Inilah makna iffa, makna nazaha integritas dan makna wara yang tentu ya semakin seiring dengan usia kita ini hal ini ya menjadi sebuah rujukan dalam kehidupan kita. Kita bicaranya bukan sekedar masalah boleh atau tidak, tapi kira-kira kaitannya dengan etika tadi, integritasnya sejauh mana, waroknya sejauh mana, iffahnya sejauh mana. Karena hal itu kita diperintahkan oleh Rasul untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain, sama-sama kita akhiri. Subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.